Ini nggak apa nih. Ini nggak apa. Ini kan udah diterima nih pengaduan kita nih. Malah gerinda. Tapi kalau yang di penjara teroris, ya itu memang benar-benar penjara gitu. Memang benar-benar penjara teror, memang benar-benar sel penjara gitu. Ukurannya kecil, kita di situ dimasukkan mungkin ada belasan orang, ukurannya mungkin cuma 3x3 gitu. Ada belasan orang ditumpuk di situ deh. Kemudian kita dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, pindah-pindah ruangan gitu. Kalau yang di penjara teroris itu. Gitu. Memegang alat kelamin gitu kan, memegang alat kelamin, kemudian memeriksanya gitu dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga menertawakannya, karena memang ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi di fase di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu. Bukan hanya ditelanjangi tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi iya kita memang mengalami banyak kekerasan gitu, banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya gitu. Tapi kita itu semaksimal mungkin untuk menyimpan itu atau untuk tidak terlalu membicarakan itu, karena kita itu melakukan itu ya demi masyarakat di Gaza gitu, demi masyarakat di Palestina. Jadi seharusnya yang menjadi fokus utama soal misi ini itu adalah masyarakat di Gaza. Itu kayaknya di kantor bang yang ada topik, coba cari deh topiknya. Tapi memang baru kali ini internasional setuju gitu, Mahkamah Internasional setuju untuk menyatakan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant itu Menteri Pertahanan ya yang sebelumnya itu sebagai penjahat perang gitu. Dengan modal itu pun seharusnya Indonesia bisa untuk menyatakan hal yang sama lewat pengadilan HAM-nya. Sekarang mereka pelaku. Jadi kami di Temis Indonesia mendampingi teman-teman Sumut Fortila, aktivis Sumut Fortila yang berasal dari Indonesia atas kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang serta penyergapan mereka di laut internasional oleh tentara-tentara Israel yang diperintahkan oleh rezim Israel, termasuk tentunya pimpinan pucuk mereka Benjamin Netanyahu. Sekarang Jaksa Agung sekarang, aduh. Oke. Nah, prinsip yang paling penting dari yurisdiksi universal itu adalah pelaku kejahatan internasional dia tidak bebas bergerak kemana-mana, karena negara-negara, dan kita berharap Indonesia juga ambil bagian di sini, sudah mengeluarkan kartu merah, surat perintah penangkapan. Kalau dia memasuki wilayah Indonesia, nah itu bisa dilakukan, termasuk juga ke kabinet dan tentara-tentaranya begitu, kayak Al Jazeera gitu. Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa si Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendiri mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu. Kami berharap nanti Kejaksaan Agung untuk melakukan itu, Mas. Supaya apa yang saya bilang tadi, negara-negara dunia ini mungkin bisa jadi udah separuh peta dunia nanti mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan tentara-tentaranya. Itu kan yang diharapkan. Karena ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan,
Tetapi memang ada sistem struktur penegakan hukum global yang juga sangat selalu diveto oleh Amerika Serikat. Nah, itu yang kemudian membuat sistem rezim hukum internasional kita tidak berdaya. Maka kami berharap menggunakan rezim hukum domestik nasional masing-masing negara ini agar memang mereka punya aparatnya masing-masing gitu. Jadi tidak menjadi safe haven dari pelaku-pelaku kejahatan hukum internasional ini, Mas. Foto-foto aja buat ditampilin ya.